Oke, hari ini topik kita adalah termokimia yang ketiga. Nah, termokimia yang ketiga itu terdiri dari energi ikat rata-rata atau energi ikatan. Nah, yang selanjutnya adalah kalorimetri. Nah, jadi yang pertama kita bahas energi ikatan. Nah, apakah itu energi ikatan? Energi ikatan adalah kalor yang diperlukan untuk memutus ikatan satu molekul gas jadi atom-atomnya. Nah, jadi misalkan dia nanti ini ada H2 pada keadaan gas ditambahkan dengan Cl2 ini pada keadaan gas, ini akan menghasilkan dia nanti 2HCl pada keadaan gas. Nah, di sini nanti akan dibutuhkan dia nanti dua tahap, yaitu tahap yang pertama, tahap 1 itu adalah tahap pemutusan, di mana dia nanti ini ada H2, ini akan terurai menjadi 2H, dan ini nanti akan menyerap kalor. Nah, jadi selanjutnya Cl2 ini akan berubah menjadi 2Cl. Nah, ini juga menyerap kalor. Nah, jadi tahap yang kedua, apa tahap yang kedua? Tahap yang kedua adalah tahap pembentukan. Nah, ini adalah akan melepas kalor. Jadi tahap pembentukannya itu adalah 2H ditambahkan dengan 2Cl. Ini akan menghasilkan dia nanti 2HCl. Nah, ini akan melepas kalor. Ini akan melepas. Nah, jadi nanti ini dari reaksi ini nanti bisa kita tentukan entalpi suatu reaksi. Entalpi reaksinya itu adalah sigma energi ikat dari reaktannya dikurangkan dengan sigma energi ikat dari produknya. Nah, jadi dia nanti adalah kiri dikurang dengan kanan. Nah, untuk lebih memahami, maka coba kita lihat contoh soal yang pertama ini. Nah, diketahui reaksi 2H2 ditambahkan dengan O2 itu akan menghasilkan 2H2O. Masing-masing diketahui H dengan H 436, O tunggal dengan O 146, H dengan O 463, O rangkap 2 dengan O itu adalah 494. Yang diminta adalah berapakah nilai entalpi dari reaksi ini. Maka yang pertama kita harus tuliskan dulu reaksinya. 2H2 ditambahkan dengan O2 ini akan menghasilkan 2H2O. Jadi ikatannya harus kita tulis. Ini artinya 2H dengan si H ditambahkan dengan O, ini rangkap 2. Nah, kemudian ini akan menghasilkan 2, ini H, O, H. Maka dari sini bisa kita tentukan delta H reaksinya itu adalah yang reaktan. Ini reaktannya. Ini 2 atom H dengan H ditambahkan dengan O dengan O, ini tutup. Ini reaktannya. Produknya adalah O dengan H. Sebanyak berapa kali? Ini sekali, ini 2 kali, kalikan depannya. Oh, berarti ini 4. Nah, maka tinggal masukkan aja nilainya. Maka nilainya adalah 2 dikali 436 ditambahkan dengan 494 dikurang 4 dikali OH adalah 463. Maka nanti kita peroleh nanti hasilnya ini adalah 1366 dikurang 1852. Maka kita peroleh minus 486. Maka entalpi reaksinya di sini ini nanti adalah
Ya, ini minus 4, 8, 6. Maka jawabannya adalah ya, cantik. Oke, ya selanjutnya coba kita lihat untuk contoh soal yang kedua. Nah, jadi ini nanti harus kita tuliskan kembali dia nanti persamaan reaksinya, yaitu N rangkap 3 dengan N tambahkan dengan 3 atom H dengan H, kemudian ini akan menghasilkan 2N ini dengan H, ini ke atas dengan H, ini ke bawah dengan H. Jadi ini harus ditulis ya. Maka delta H-nya itu sama dengan 21,8, ya satuannya ini kilokalori. Nah, jadi nanti ya untuk energi antara H dengan H ini diketahui. Kemudian antara N dengan H ini diketahui. Yang ditanya ini, bisakah kita jawab? Ya bisa. Langsung aja, delta H reaksi sama dengan sigma energi ya ikat untuk reaktannya dikurang ya energi sigma energi ikat untuk ya produknya. Nah, berapakah delta H reaksinya? Ini tinggal tuliskan aja 21,8 sama dengan, yuk kita tuliskan. Oh, berarti dia nanti energi antara N dengan N ditambahkan dengan 3H dengan H, ini tutup kurung, ini untuk reaktannya. Untuk produknya nanti adalah N dengan H. Ini sekali, 2 kali, 3 kali. Kali 2, oh berarti 6. Harus jelas ya. Ini di sini letaknya ya. Ini kemari 1, yang ini kemari 1, yang kemari berarti 3. Nah, ini ada 2 molekul, berarti 2 dikali 3, maka dapatnya 6. Maka tinggal kita masukkan angka-angkanya. 21,8 sama dengan energi ikat antara N dengan N, kemudian ditambahkan dengan 3, ya H, ya dengan H itu berapa? H dengan H itu adalah ya 104, kemudian ya dikurangkan dengan 6, ya N dengan H itu adalah 90. Nah, ini dia, tutup. Maka dia nanti 21,8 sama dengan N dengan N, ya ini nanti adalah ya 3 tambah 3 1 2 dikurang 5 40. Maka nanti ini ya pindah ya, ini N ya dengan N itu adalah 21,8 dikurang 312 ditambah 540, maka nanti hasilnya adalah 2 ya 49,8. Nah, maka hasilnya adalah ya bola. Oke, selanjutnya untuk lebih memahami lagi, coba kita ambil contoh soal yang ketiga. Ya, maka nanti ini bisa kita lihat soalnya. Yang ditanya nanti adalah maka kalor pembentukan dari CNO. Nah, jadi ya tetap yang pertama adalah ini harus kita tuliskan kembali persamaan reaksinya. Maka persamaan reaksinya adalah N2. Oh, berarti N dengan N ditambahkan dengan O, ini rangkap 2. Nah, kemudian ini akan menghasilkan dia nanti 2. Ini N, nanti rangkap 2. Jadi nanti ya ini diketahui berapa ya delta H reaksinya gitu. Jadi kalau sudah dapat ini, maka kita perolehlah ini nanti. Maka caranya gimana? Sama ya, delta H reaksi sama dengan sigma energi ya ikat untuk si reaktannya ya dikurang sigma energi ikat untuk si ya produknya. Maka tinggal masukkan reaktannya adalah N dengan si N rangkap 3 ditambah O dengan si O ya, ini habis ya, kemudian dikurang N rangkap 2 dengan O, ini sebanyak 2 kali. Nah, maka kita peroleh
Ya, tinggal masukkan aja angkanya. Oh, katanya N dengan N itu adalah A. Kemudian O dengan O adalah si B. Nah, kemudian ini nanti adalah 2C. Oh, berarti nilainya di atas nanti ini adalah bisa kita tuliskan kembali di bawah ini. N2 ditambah O2 menghasilkan 2NO. Nah, entalpinya di sini adalah, yuk, yang ini A ditambah B dikurang 2C. Maka dari sini kita peroleh ya entalpi pembentukan si NO sama dengan, ini ingat ya, dari sini 2 mol. Kalau ini 2 mol, yang diminta delta H harus dalam ya per mol. Berarti nanti ini adalah A ya per 2 ya tambah B per 2 dikurang C. Yang ditanya bukan ini, tetapi dia nanti kalor pembentukan si NO. Oh, berarti nanti tinggal balikkan. Oh, berarti negatif ya setengah A kurang ya setengah B kemudian ditambah C. Maka dengan demikian jawabannya adalah ya dodol. Oke, topik selanjutnya adalah kalorimetri. Nah, apakah itu dia nanti kalorimetri? Ya, kalorimetri itu nanti kita definisikan adalah ilmu dalam pengukuran panas. Nah, jadi dia nanti suatu reaksi kimia bisa kita tentukan dia nanti berapa panas yang diserap atau yang dihasilkan ya dengan yang namanya kalori ya metri. Maka dia nanti alatnya kita katakan dia nanti kalorimeter. Ya, jadi kalorimeter itu adalah alat untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat dalam suatu reaksi. Nah, jadi nanti ini ya ada prinsip dasarnya. Ya. Nah, prinsipnya itu adalah ya Q yang dilepas itu sama dengan ya Q yang diterima. Ya, jadi artinya ya misalkan suatu alkana kita bakar akan melepaskan kalor. Maka kalornya itu dia nanti akan kita gunakan untuk ya memanaskan ya larutan di dalam kalorimeter. Maka berapa banyak yang dilepas atau yang dihasilkan pembakaran alkana, itulah yang diterima oleh si kalorimeter. Maka dia nanti ini nanti kita definisikan Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, di mana dia nanti ini M ini adalah massa ya, massa nanti dalam gram. Nah, kemudian dia nanti C ini adalah ya kalor jenis. Nanti ya suatu larutan ditentukan dia nanti kalor jenisnya. Kemudian nanti delta T ini adalah ya perubahan suhu akibat daripada kalornya. Soal yang keempat ya. Nah, jadi suatu reaksi Fe ditambah Cu2 positif itu akan menghasilkan Cu ditambahkan dengan Fe2 positif, di mana entalpi dari reaksi ini adalah minus 152 kJ. Nah, yang direaksikan itu adalah Cu sampai 0,1 molar 100 ml. Nah, jadi yang ditanya nanti adalah berapakah dia nanti kenaikan suhunya. Jadi yang pertama kita harus buatkan dulu ya. Ini kalau saya tuliskan kembali reaksinya, ini Fe ditambahkan dengan Cu2 positif, ini akan menghasilkan Cu ditambahkan dengan Fe2 positif, maka dia nanti entalpinya itu adalah minus 152 ya kilojoule. Nah, ingat yang direaksikan ini adalah sebanyak 100 ml kemudian 0,1 molar. Maka harus kita hitung dulu molnya. Oh, kalau dikalikan ini adalah 10 milimol. Maka dia nanti kalau 10 milimol entalpinya itu berapa? Gitu. Nah, jadi ini kalau 1 mol entalpinya adalah ya 152 minus 152 kilojoule. Maka yang ini ya kita kalikan
minus 152 ya dikalikan dengan 10 pangkat minus 2 mol. Maka kita peroleh nanti adalah ya 1,52 minus ya. Ini kilojoule. Nah, jadi nanti yang dilepasnya itu adalah jikalau dia 10 milimol, entalpinya minus. Oh, berarti nanti ini setara dengan ya Q-nya positif 1000 ya 5 ya. Ini kalikan dengan 1000. 1,52 dikalikan dengan 1000 berarti 1520 kilo ya joule. Jadi bukan ini yang dipakai, tetapi ya seberapa banyak yang direaksikan, maka itulah yang akan dihasilkan ini. Maka dia nanti ya dengan rumusan yang di atas tadi, Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kita peroleh Q-nya dari sini. Oh, berarti 1520. Kemudian masanya berapa? Oh, masanya ini dianggap rho-nya 1. Berarti dia nanti 100 gram. Kalikan dengan 4,2. Kemudian dikalikan dengan delta T. Maka kita peroleh nanti delta T nanti digenapkan adalah ya 36 derajat Celcius. Maka jawabannya adalah ayam. Nah, itulah dia nanti untuk topik kita ya termokimia yang ketiga. Jadi termokimia itu ya kita buat 1, 2, dan 3. Nah, nanti ya kita buatkan dia nanti soal-soal mengenai termokimia. Oke. Belajar terus. Anak Indonesia pintar.